Pemirsa, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, menghentikan sementara seluruh produk jajanan ringan pedas asal Cina yang dikenal sebagai Latio dari peredaran. Keputusan ini diambil sebagai respon terhadap kejadian luar biasa keracunan pangan yang terjadi di berbagai daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu yang kami hormati, khususnya insan pers, pada sore hari ini kami ingin menyampaikan sebuah sikap dari Badan Pengawas Obat dan Makanan hubungannya dalam konferensi pers terkait kejadian luar biasa keracunan pangan yang diduga disebabkan oleh Latio. Ini bagian dari komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melindungi kesehatan publik. Sebagai Kepala Badan POM, saya tegaskan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama kami. Badan POM berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap produk pangan yang beredar di Indonesia aman dikonsumsi. Latar belakang kejadian luar biasa keracunan pangan. Badan POM menerima laporan terkait kejadian luar biasa keracunan pangan atau KLB-KP yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Yang pertama terjadi di Lampung. Kedua terjadi di Sukabumi, ketiga terjadi di Wonosobo, yang keempat di Tangerang Selatan, yang keempat Bandung Barat, kemudian Pamekasan, dan yang keenam dan yang ketujuh yaitu di Riau, yang diduga disebabkan oleh produk dengan pangan olahan impor yang dikenal dengan nama Latio. Produk pangan olahan Latio yang diduga menyebabkan KLB atau kejadian luar biasa keracunan pangan ini adalah produk pangan olahan yang berbahan dasar tepung dan memiliki karakteristik tekstur kenyal serta rasa pedas gurih. Produk pangan olahan Latio dimaksud terdaftar di Badan POM sebagai produk impor yang diproduksi di Cina. Langkah cepat dan tanggap KLB. Tentu sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada rakyat, kami ingin melindungi rakyat sehingga Badan POM mengambil tindakan cepat bersama pihak terkait di masing-masing wilayah melalui pengambilan sampel pangan dan pengujian laboratorium. Hasil penelusuran dan pengawasan dan tindakan teknis Badan POM sebagai berikut. Hasil pengujian laboratorium berdasarkan pengujian terhadap produk yang diduga menyebabkan KLB-KP, kami menemukan indikasi kontaminasi bakteri Bacillus cereus. Pada produk Latio, bakteri ini menghasilkan toksin yang menyebabkan gejala keracunan berupa sakit perut, pusing, mual, muntah, sesuai dengan laporan dari korban. Pemeriksaan dan sarana peredaran, kami memeriksa sarana dan peredaran, terdapat terhadap gudang importir dan distribusi setelah diperiksa, dan memastikan bahwa pihak tersebut wajib mematuhi cara peredaran pangan olahan yang baik. CPR POB. Hasilnya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang semakin menegaskan pentingnya tindakan segera sebagai langkah koreksi. Sebagai langkah koreksi kami pertama, Badan Pengawas sudah, karena barang ini dijual secara online, kami meminta kepada pihak terkait, kementerian terkait, yaitu untuk men-take down produk online kerjasama dengan Kemenkominfo.
Jadi kami sudah berkirim surat untuk men-take down. Penarikan dan pemusnahan produk. Badan POM telah menginstruksikan agar produk Latio yang menyebabkan KLB, jadi yang menyebabkan KLB dari data-data di lapangan untuk ditarik dan dimusnahkan. Kami minta importir untuk segera melaporkan proses penarikan dan pemusnahan ini kepada Badan POM. Kami akan terus memantau kepatuhan mereka sebagai langkah pencegahan. Jadi tujuan konferensi pers ini, karena sudah ada 7 lokasi yang terjadi, kita tidak ingin lagi ada kejadian berikutnya pada daerah-daerah lain. Oleh karena itu, kami ada langkah upaya pencegahan. Dalam rangka kehati-hatian dan melindungi kesehatan masyarakat, Badan POM melakukan 1. Pengamanan setempat sementara seluruh produk olahan Latio dari peredaran. Jadi kita mengamankan untuk sementara. Yang kedua, menangguhkan sementara registrasi dan importasi produk pangan olahan Latio. Itu 2 langkah untuk pencegahan. Sambil kita menelusuri lebih lanjut sampai proses pemeriksaan dan pengujian selesai. Terakhir, yaitu imbauan dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Instruksi kepada pelaku usaha pangan. Kami mengingatkan seluruh pelaku usaha pangan untuk selalu mematuhi peraturan dan standar keamanan pangan yang telah ditetapkan. Menggunakan bahan baku yang aman dan menjaga proses produksi agar menghasilkan pangan yang aman bagi masyarakat. Apabila pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran, Badan POM akan melakukan penindakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ajakan kami kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas. Badan POM mengajak masyarakat untuk selalu menerapkan cek klik kemasan, cek label, cek izin edar, dan kadaluarsa sebelum membeli atau mengkonsumsi produk pangan olahan. Konsumen yang cerdas adalah konsumen yang meriksa dan memastikan keamanan. 11. Perhatian untuk kelompok rentan. Ini juga kita harus hati-hati kepada kelompok yang sangat rentan, khususnya kelompok seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia disarankan untuk tidak menghindari mengkonsumsi pangan olahan dengan rasa pedas, utamakan untuk mengkonsumsi pangan yang aman dan bermutu. Terakhir, yaitu penutup dan komitmen Badan POM. 1. Komitmen untuk melanjutkan pengawasan. Badan POM akan terus meningkatkan pengawasan pre dan post market terhadap produk pangan yang beredar di masyarakat. Kami bekerja keras untuk mengidentifikasi dan mencegah setiap potensi risiko demi kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia. 2. Ketentuan, keterbukaan, dan transparansi informasi. Badan POM berkomitmen untuk memberikan informasi yang terbuka dan akurat kepada masyarakat. Setiap perkembangan kasus ini akan kami sampaikan secara berkala sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab kami. 3. Ucapan terima kasih dan dukungan masyarakat. Kami sangat berterima kasih pada masyarakat yang terus memberikan kepercayaan kepada Badan POM dan tetap waspada dalam memilih pangan yang aman. Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Dan Badan POM siap bekerja sama dan masyarakat untuk seluruh pemangku kepentingan. Kemudian yang terakhir kami juga ingin sampaikan, kejadian luar biasa ini juga sudah dilaporkan waktu dengar pendapat dengan DPR Komisi 9. Dan kita mendapat instruksi juga dari Komisi 9 untuk menindaklanjutinya secara tepat dan terukur. Jadi itu menjadi landasan kami hari ini menjalankan press conference. Selain landasan hukum, juga landasan objektif dan landasan data yang kami dapatkan di lapangan. Sebagai penutup, terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir. Mari kita bersama-sama wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan aman dari bahaya pangan yang tidak layak dikonsumsi. Saya kira itu penyampaian kami.
Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share di seluruh akun BITV. Saya Kiki Anggriani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.